Yesus, kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini semua hanya karena anugerah kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyatakan setiap kerinduan kami akan lawatan-Mu, akan hadirat-Mu, akan kemuliaan-Mu. Nyatalah di tempat ini Tuhan, nyatalah pribadi-Mu di tengah-tengah setiap kami, terlebih dalam hidup setiap kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan syukur-Mu sama Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan kerinduan-Mu sama Tuhan. Mari hampiri tahtanya yang kudus. Mari alami kebaikannya. Alami cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami atas segala perbuatan-Mu, atas setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindukan mengalami Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus angkat suaramu sembah Dia. Naikkan setiap pujian-Mu. Biarlah Tuhan bertahta penuh atas setiap pujian umat-Nya. Mari senangkan Tuhan dengan segala hormat, dengan segala pujian. Oh Jesus, terima kasih, terima kasih. Yaralaba syarala yarala barala 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 barala. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah lawatan-Mu Tuhan. Sebab kami nanti-nantikan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlu Tuhan. Kiara laba syara laba yara laba 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 laba. Kiara laba syara laba yara laba 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 yara laba yara laba syara laba. Ini pengakuan iman kami, ini kerinduan kami. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Kerinduan kami hanya semakin melekat dengan Engkau Yesus. Nyatalah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini.
bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Engkau yang merindukan lawatan Tuhan, nyatakan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Dengan imanmu panggil dia Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Benar. Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat
pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak, sebab hanya Engkau Yesus yang layak. Ya Tuhanku, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Nyatakan Engkaulah Raja atas hidup kami. Hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami.
pujian umat-Mu. Dan lebih lagi kami mau nyatakan kebaikan-Mu. Sebab kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita boleh lihat kiri kanan dan katakan engkau umat pilihan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, gerakan setiap hari kita memuji Tuhan. Sama-sama nyatakan kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Amin. Yesuslah Raja, untuk selamanya Dia berkuasa. Untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selama-lamanya pengharapan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Sebab Dialah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang penuh akan pengharapan. Katakan amin. Mari umat Tuhan kita berdiri memanggil setiap umat Tuhan. Katakan kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekaranglah saatnya, sekarang saatnya bangkit nyatakan apa? Yesuslah Raja, pemenang semua serukan. Untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selama-lamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, sekarang saat. Mari bangkit umat Tuhan, bangkit nyata, serukan Dia Yesus. Yesuslah Raja, pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncang. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus. Sekali lagi serukan untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Pengharapan itu nyata. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus. Kekal mulia nama Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Sebab nama-Mu yang kekal, sebab nama Tuhan yang mulia. Amin Tuhan. Haleluya.
kita diberikan kuasa untuk melakukan setiap rencana dan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yuk. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah beserta setiap kita, amin. Ada bersamaku, Siapa jadi Semua umat serukan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan Yesus. mari dengan imanmu semua serukan. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Seluruh umat serukan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja segala raja, dan sungguh nyata perbuatanmu dalam hidup kami. Amin. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semua sorakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah setiap hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, mari tetap senangkan Dia. Biarlah kemuliaan Tuhan terus nyata buat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Yang kami rindukan hanya tinggal dekat bersama dengan Engkau. Mengalami terus pribadi-Mu. Dan lebih daripada itu, izinkan kami untuk tetap senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Benar, pernyatakan kerinduanmu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan aku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah, amin, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan, biarkanlah ku menyembah dengan apa adanya kami, Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mau tetap menyembah Engkau, Tuhan yang hidup. Ya Tuhan, memberikan hati ini ku berserah
kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Katakan biarkanlah, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah-Mu Tuhan. Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Katakan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami, buat hari, buat kehidupan yang Tuhan curah berikan bagi kami. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda di dalam program ini. Kiranya saudara makin hari makin cinta Tuhan, selalu haus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Terang di Era Post-Truth. Kita akan baca 2 Timotius 4 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, kita sedang hidup di akhir zaman dan ada satu fenomena buruk yang merusak fondasi masyarakat yang dibangun di atas kebenaran dan rasionalitas. Sebab pada masa kini banyak orang yang lebih percaya kepada kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran dengan memainkan perasaan atau emosi, terutama melalui sosial media. Inilah yang disebut sebagai era post-truth. Nah, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu apa makna era post-truth. Saudara, era post-truth adalah era di mana fakta objektif menjadi kurang penting dalam membentuk opini publik. Sebaliknya, emosi, keyakinan pribadi, dan berita yang sengaja dimanipulasi atau hoax itu lebih dominan dan dianggap sebagai kebenaran. Orang cenderung lebih percaya pada apa yang mereka rasakan benar atau sesuai dengan keyakinan kelompoknya daripada memeriksa kebenaran faktual dari suatu informasi. Hal ini diperburuk dengan derasnya media sosial dan algoritma yang terus menyajikan konten yang sejalan dengan pandangan pengguna. Jadi kalau kita klik konten yang setuju tentang sebuah pendapat, nanti algoritmanya akan memunculkan konten-konten lain yang mirip-mirip pandangannya dengan hal tersebut.
Dan algoritma itu tidak akan memberikan petunjuk kepada konten yang bertentangan dengan pandangan tersebut. Saudara, ini akhirnya menciptakan filter bubble, gelembung filter yang memperkuat bias mereka. Karena mereka akan selalu ketemu konten-konten yang memperkuat pandangan mereka, walaupun pandangan itu sebetulnya tidak tepat. Karena banyak narasi-narasi yang diucapkan melalui sosial media. Ingat, kebohongan yang diperkatakan terus-menerus akhirnya bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini sejalan dengan firman tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan akan membukanya bagi dongeng. Masa itu terjadi pada masa kini. Contoh sederhana. Pada masa COVID yang lalu, ada orang yang percaya, bahkan sampai masa kini percaya, bahwa itu sebetulnya bukan wabah penyakit. Itu adalah konspirasi untuk mengendalikan jumlah penduduk dunia yang dilakukan oleh Bill Gates dan kelompoknya. Ada juga yang berpandangan bahwa vaksin itu bukan sesuatu yang merangsang kekebalan tubuh untuk melawan penyakit sehingga orang terhindar dari kematian seperti yang diperkatakan oleh para dokter, para cendekiawan. Tetapi vaksin adalah alat antikris yang secara diam-diam ingin dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Karena sudah ada tanda 666 antikris di dalamnya. Sehingga banyak orang yang tidak mau menerima vaksin. Karena apa? Mereka pikir nanti mereka akan jadi pengikut antikristus. Atau contoh yang sekarang sedang hangat. Ijazah Pak Jokowi. Asli atau palsu? Banyak orang berkata itu asli, tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan tetap bilang bahwa itu adalah palsu. Mana yang benar? Saudara-saudara. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berkata itu asli. Bareskrim Polri berkata itu asli. Teman-teman seangkatannya di UGM bilang itu asli. Tetapi masih ada orang-orang yang berkata itu bohong, itu rekayasa. Bahkan teman-teman seangkatan yang alumni dianggap sebagai teman-teman palsu juga. Jadi kalau sebuah kelompok sudah percaya dengan sebuah keyakinan, dia tidak bisa digoyahkan dengan informasi apapun. Begitu juga yang sebaliknya. Kalau mereka percaya kebalikannya, mereka juga tidak bisa digoyahkan. Walaupun ada penjelasan-penjelasan yang menentang kepercayaan mereka. Inilah dunia yang mengalami dikotomi dan tidak bisa lagi membedakan antara benar dan salah. Semuanya serba membingungkan. Yang kedua, lalu apa ciri-ciri era post-truth? Relativisme kebenaran. Kebenaran tidak lagi dianggap mutlak, melainkan bersifat subjektif. Apa yang benar bagi Anda belum tentu benar bagi saya. Tapi apa yang benar bagi saya juga belum tentu benar bagi Anda. Kita tahu bumi itu bulat. Tapi ada kelompok yang sangat yakin bahwa bumi itu sebetulnya adalah datar dan bukan bulat. Dan mereka tidak mau menerima penjelasan ilmiah tentang hal ini. Ciri lain adalah disinformasi dan hoax. Saudara, pada masa kini penyebaran informasi palsu sangat masif, terutama di media sosial. Kebohongan yang diulang terus-menerus dianggap sebagai kebenaran. Dan ini makin diperparah dengan kemajuan AI di media sosial yang digunakan untuk mengelabui orang. Ada yang bilang, saya nggak gampang ditipu karena seeing is believing. Saya udah lihat kok. Maka saya percaya karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi saya mau bilang pada masa kini walaupun saudara melihat belum tentu saudara tidak tertipu. Coba kita lihat video berikut ini. What you are seeing is not real. How can you distinguish the truth from a lie? They used to say seeing is believing. But you can't trust your eyes. I mean, what's going on? What if this artificial intelligence is leading us towards a very dark place? The world is about to be plunged into a time of deception unlike anything that has ever been seen before, and I don't think people realize it. If you ask me, this is the end. These are like the last days and something big is coming. Humanity has just driven off the edge of a cliff, and we are now plummeting at a very high rate of speed towards certain destruction.
I am not real. Saudara, dalam video tadi kita melihat ada 7 atau 8 orang yang muncul dan berbicara. Saya mau tanya, mana yang benar-benar real? Mana yang bohong? Saya mau bilang semua yang tampil di video tadi bukan orang. Itu hanyalah AI. Sekarang bisa diproduksi mirip banget dengan manusia. Dan bukankah ini bisa mengelabui orang? Saudara-saudara, kalau misalnya ada orang menggunakan wajah orang lain, lalu dia membuat sebuah pengakuan palsu, padahal orang aslinya nggak tahu. Bukankah yang asli ini akan digeruduk massa, atau dia akan dijelek-jelekan orang, karakternya dibunuh? Karena apa? Sesuatu yang ditampilkan di sosial media, padahal yang bikin bukan dia, saudara. Yang bikin orang lain yang iseng atau yang bermaksud jahat. Bukankah ini sesuatu yang sangat berbahaya? Makanya kita harus minta Tuhan memberikan kepada kita karunia membedakan roh. Jangan percaya setiap roh, tapi ujilah itu. Sebab setan, bapa segala dusta, berusaha menipu dengan berbagai cara, termasuk melalui kemajuan teknologi. Saudara, ciri yang lain adalah perasaan lebih dipercaya daripada fakta atau firman Tuhan. Ada orang yang pernah bilang begini kepada saya, "Pak, saya sekarang hidup jauh lebih bahagia setelah saya menceraikan istri saya itu. Dan sekarang saya menikah dengan wanita lain yang membuat saya lebih bahagia." Wih, luar biasa, saudara. Bagaimana dengan Matius 19 ayat yang ke-6? Orang yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi sekarang banyak orang merasa bahwa feeling mereka lebih benar. Kenyamanan mereka lebih baik dari apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ciri lain, otoritas diragukan. Di era digital ini orang lebih percaya kepada influencer yang sering muncul di sosial media, walaupun dia tidak punya keahlian di bidang yang dibicarakannya, dibandingkan dengan para pakar atau ahli yang berkecimpung di bidangnya. Saudara, makanya kadang-kadang orang yang nggak punya latar belakang teologi bisa lebih dipercaya daripada orang-orang yang studi firman dengan benar. Karena apa? Memang inilah eranya. Otoritas kitab suci dan gereja kemudian dipertanyakan, bahkan disingkirkan. Orang merasa dirinya pintar, berpegang pada pendapat sendiri, atau isme-isme, paham-paham yang sebetulnya menyimpang. Sebetulnya mereka itu orang yang bodoh di hadapan Tuhan, tapi tidak sadar kebodohannya, tapi merasa diri pintar. Amsal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Hikmat Allah, didikan Allah diabaikan karena mereka merasa lebih tahu. Dan inilah ciri yang berbahaya daripada era post-truth ini. Nah, sekarang bagian ketiga, apa tantangannya bagi iman Kristen? Kebenaran firman dianggap hanya satu dari banyak kebenaran. Dan kalau firman dianggap sebagai salah satu di antara banyak kebenaran, maka generasi muda akan mengalami kebingungan moral. Karena yang benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya, dan sebaliknya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Allah. Akibatnya banyak orang percaya universalisme. Semua agama sama. Mau Kristen, Islam, Hindu, Buddha, apapun sama. Membawa kita ke surga. Yang penting kita berbuat baik. Ini tantangan, saudara. Yang lain adalah menyatakan Yesus satu-satunya jalan. Itu dianggap intoleran atau ekstrim. Sehingga kita punya kesulitan untuk menyampaikan iman di tengah narasi-narasi yang membingungkan. Tetapi kita harus pegang firman 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tantangan yang lain adalah
tekanan besar untuk kita berkompromi dan menyesuaikan kebenaran agar bisa diterima oleh masyarakat. Supaya kita tidak dianggap ekstrim atau aneh. Aduh, nggak enak lah kalau pandangan kita ini nyeleneh sendiri. Orang-orang bilang LGBT itu nggak apa-apa kok. Ya, homoseksual itu sesuatu yang wajar kok. Masa kita ini adalah orang yang mau punya pikiran sendiri. Saudara-saudara, sehingga banyak generasi muda akhirnya lebih toleran, menyesuaikan diri. Saya bilang itu kompromi dengan nilai-nilai yang tidak berasal dari firman. Nah sekarang, bagaimana kita bisa menjadi terang di era post-truth? Dalam Matius 5 ayat 14-16, firman Allah berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah terang dunia. Pada waktu Yesus ada di dunia, dia berkata, "Akulah terang dunia." Jadi, ketika kita bersatu dengan Kristus, sumber terang itu, maka kita akan mencerminkan karakter Kristus lewat hidup yang benar, yang nyata di depan publik. Karena terang itu bercahaya, tidak tertutup, tidak malu-malu, tetapi kita aktif menerangi, bukan pasif, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu untuk menjadi terang di era kebingungan, di era post-truth ini, yang pertama kita harus berpegang pada kebenaran firman. Tidak kompromi. Hiduplah dengan integritas. Itulah yang dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 tadi. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ayo, mari kita tetap berpegang pada firman. Karena firman kebenaran itulah pedoman yang utama dan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus kritis terhadap informasi. Tidak gampang terseret hoax. Saring sebelum sharing. Untuk itu kita harus bisa membedakan fakta dan opini, kebenaran dari kebohongan. Jangan kalau saudara baca artikel tertentu, langsung percaya. Di cross check dulu benar atau tidak. Saudara dapat kiriman WA, ada gempa bumi atau ada kerusuhan di kota anu. Pada itu memang pernah terjadi tapi di kota lain dan sudah 2-3 tahun yang lalu. Tapi digiring opini kita pada hal-hal yang tampaknya benar padahal itu adalah kebohongan. Kita harus lebih hati-hati untuk menerima informasi itu. Apakah benar ataukah sesuatu yang bohong. Dan terutama kita harus membawa kabar baik di tengah dunia yang gelap ini. Kita harus tetap yakin bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Walaupun banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Allah. Saya tetap yakin, kita tetap percaya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jika ada jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus rela mati di kayu salib? Karena tidak ada jalan lain selain melalui Dia. Inilah kabar baik, kabar Injil, bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa di neraka, tapi akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Selain nama siapa? Yesus. Makanya Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kabar baik bahwa manusia berdosa, binasa ke dalam neraka. Upah dosa adalah maut. Tapi kita ini bisa diselamatkan dari hukuman kekal dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan karena perbuatan baik dan amal kita. Bukan karena ada agama yang kita ikuti yang bisa menyelamatkan. Tapi karena kita beriman kepada satu orang pribadi, Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah kabar baik dari Injil Yesus. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati di kayu salib demi keselamatan kita. Inilah kabar baik. Terang yang harus kita nyalakan di tengah kegelapan. Di mana orang bingung seperti orang tersesat di dalam kegelapan. Tidak tahu arah karena semuanya serba relatif. Kita berkata ada kebenaran yang tidak relatif. Tapi kebenaran yang sungguh-sungguh mutlak yang harus dipercayai. Yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara, siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, di tengah dunia yang penuh keraguan, aku tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Biar kita setia kepadanya sampai akhir hayat kita. Siapa yang mau? Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami tahu kami sedang ada di akhir zaman. Di akhir zaman ada banyak penyesatan-penyesatan. Bahkan iblis berusaha membolak-balik keadaan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan kalau kami berjalan di dalam kebenaran, dunia mengucilkan kami, menganggap kami terlalu ekstrim, punya pikiran sempit dan tertutup. Tapi di tengah tantangan ini, Alkitab berkata, beritakanlah firman. Siap sedia memberikan pertanggungjawaban iman. Dan karena itu kami menutup telinga kami untuk hal-hal yang busuk dan buruk dari si jahat. Tapi kami membuka hati sepenuhnya untuk kebenaran firman. Dan jadikan kami terang, teladan bagi banyak orang. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Baik, mari kita semua bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sungguh indah buat kami semua ya Bapa. Kami tahu ya Bapa bahwa ada gangguan atau disrupsi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan itu semua biarlah fokus kami hanya kembali lagi kepada Engkau saja ya Bapa. Kami percaya bahwa rencana-Mu indah buat kami semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di pagi hari ini, di siang hari ini kami ingin berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, yang di dalam sakit. Kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Buat jemaat-Mu yang di dalam kesusahan, kami percaya Tuhan Engkau menghiburkan ya Bapa. Yang di dalam beban berat bersama-Mu bisa melewatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa ya Bapa. Buat tim gembala kami, buat Pak Rubin, Bapak Suwito, Pak Julius, Bapak Christopher. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Dimanapun Tuhan Engkau menempatkan mereka, biarlah mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mereka menjadi kekasih-kasih Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan isi hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga ingin berdoa buat negara kami, bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa. Di tengah-tengah ketidakpastian, banyak peraturan-peraturan yang berubah ya Bapa. Kami percaya Engkau lah yang tetap berdaulat atas negeri kami ini ya Bapa. Engkau yang memegang pemerintahan tertinggi ya Bapa di dalam negeri kami ini ya Bapa. Engkau yang menjagai kami semua dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing dan biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan bersama-sama. Dan
Dan kita akan akhiri ibadah ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.